Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Tabi pun saya Muhammad Ridho, NIM 123800078 dari Prodi Desain Komunikasi Visual TPB 57 mata kuliah Pengantar Komputer dan Software. Jadi di sini guys, saya akan mengerjakan tugas besar atau tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Komputer dan Software. Tugasnya yaitu adalah membuat dua program beserta flowchartnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada latar belakang, yang kedua ada flowchart, yang ketiga ada C++, dan yang terakhir ada demo program. Untuk menghemat waktu langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, latar belakang. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua program dan yang di layar ini adalah program yang pertama. Di program pertama ini saya mencari dua, yaitu pertama mencari molaritas, yang kedua yaitu menghitung massa atom relatif. Molaritas rumusnya M sama dengan N dibagi V, dan atom relatif rumusnya yang seperti ada di layar. Ya, tidak perlu saya sebutkan, kalian bisa baca sendiri rumusnya itu. Oke, langsung saja kita ke program yang kedua. Nah, di sini program kedua saya hanya mencari satu rumus saja, yaitu mencari tekanan. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, saya menjelaskan sedikit tentang aplikasinya. Kenapa kita harus menggunakan ini? Karena untuk mempermudah menghitung. Biasanya kan kita menghitung di kertas, kita pikir-pikir dulu, kita kali, tambah, kurang. Kalau dengan aplikasi C++ kita cepat menemukan hasilnya. Oke, langsung saja kita masuk ke flowchart yang pertama. Oke, jadi di sini adalah flowchart dari menghitung molar ya guys ya. Jadi di awal sini ada perulangan, terus di sini ada integer variabel i x. Nah, di sini kita nanti akan memasukkan massa atom relatif. Ya, karena nanti kan ada dua yang dicari ya. Yang pertama mencari molaritas dan kedua yaitu mencari massa atom relatif. Kemudian di sini baru kita masukkan percobaannya, berapa banyak yang ingin kita masukkan, 1, 2 atau lebih, terus kita input nanti. Nah, di sini baru kita akan memilih data, yaitu mencari nilai molaritas atau menghitung massa atom relatif. Jadi nanti ada dua pilihan. Kalau kita memilih opsi yang pertama di sini menggunakan fungsi if, opsi yang pertama untuk mencari molaritas. Ya, di sini molaritasnya kita pencet berarti nomor 1. Selanjutnya menggunakan for, masukkan nilai massa yang diketahui berapa kita masukkan, kemudian juga masukkan juga nilai molnya. Sini massa, terus kita masukkan dan kita input nilainya, maka nanti akan keluar hasil dari jumlah molaritas yang dicari di sini. Kalau sudah keluar nanti akan diminta untuk, nanti program akan meminta untuk diulang atau tidak. Di sini bisa dilihat untuk mengulang atau tidak. Kalau dia memang ingin mengulang, maka kita akan tekan Y. Ketika tidak, kita akan tekan N. Y itu adalah yes, N adalah no. Jadi kalau kita tidak mau mengulang, maka programnya akan selesai. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke output yang menghitung massa atom relatif. Fungsi if yang kedua di sini yaitu mencari massa atom relatif menggunakan fungsi for lagi. Maaf teman-teman. Nah, di sini masukkan nilai massa yang diketahui, kita masukkan semua nilainya, kemudian kita input
nanti maka akan keluar hasil dari menghitung massa atom relatif. Sama seperti yang awal tadi, nanti juga akan diminta untuk diulang atau tidak pemrogramannya ya teman-teman. Kalau mengulang tinggal tekan yes, kalau tidak tekan no. Jadi nanti ketika tidak, maka program akan langsung selesai seperti itu. Nah, setelah dari flowchart tadi, kita langsung masuk ke C++ nya. Jadi di sini sudah masuk ya C++ nya. Di sini kita bisa lihat ada mencari nilai molaritas, dan nomor 2 yaitu mencari massa atom relatif. Nanti juga jangan lupa masukkan jumlah data yang ingin dicari. Misalkan kita ingin mencari 5 data, berarti kita masukkan angka 5. Ketika kita ingin mencari 2 data saja, maka tulis saja angka 2. Nanti kita juga diminta untuk memilih pilihan 1 atau 2. Maksud dari pilihan 1 atau 2 ini adalah, satu ini mencari nilai molaritas, dan nomor 2 yaitu mencari massa atom relatif. Nah, di sini bisa kita lihat, langsung saja kita masukkan nilai n-nya, masukkan nilai v-nya berapa, kita enter saja, nanti langsung keluar nilai dari molaritasnya. Seperti itu juga pilihan yang kedua, atau mencari massa atom relatif, sama saja masukkan nilai n dan v-nya, kita enter, nanti maka akan keluar nilai dari massa atom relatifnya ya guys ya. Oke, langsung saja kita demo programnya. Di sini kita bisa baca jumlah data yang ingin dicari. Jadi saya ingin mencari 2 data. Enter, pilih 1 atau 2. Jadi nomor 1 itu untuk mencari molaritas, dan nomor 2 itu untuk mencari massa atom relatif. Saya akan mencari nomor 1 terlebih dahulu. Nanti saya juga akan mencoba yang nomor 2. Masukkan nilai n-nya. Nilai n-nya kita masukkan, misalkan n-nya itu 100 ya. Terus v-nya itu misalkan 20. Kita enter lagi, maka sudah ketemu nih hasilnya. Nilai molaritas 100 dibagi 20 sama dengan 5. Nah, seperti itu. Langsung saya. Nah, kenapa dia tidak berhenti? Karena saya mencari 2 data. Berarti ini data yang pertama sudah ketemu yang hasilnya 5, dan sekarang lanjut ke data yang kedua. Misalkan nilai molaritasnya itu 70. Maksudnya nilai, bukan nilai molaritas, tapi nilai yang ingin dicari 70, dan nilai selanjutnya yang ingin dicari itu misalkan 30. Kita enter lagi. Nah, maka ketemu nih guys nilai molaritasnya, yaitu adalah 2,33333. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi sudah mencari nilai molaritas yang nomor 1. Sekarang kita akan mencari nilai molaritas yang nomor 2. Nah, di sini bisa kita tulis data yang ingin dicari sebanyak 2 data. Kita enter, pilih 1 atau 2. Tadi kita sudah mencari nilai nomor 1, maka kita akan mencari nomor 2. Kita enter, masukkan nilainya, misalkan nilainya 60. Nilai V-nya misalkan kita masukkan 25. Kita enter, maka nilai massa atom relatifnya yaitu adalah 2,4. Nah, ini adalah data yang pertama. Selanjutnya kita nyari data yang kedua, yaitu yang pertama nilainya misalkan 55, dan nilai selanjutnya misalkan 67. Maka ketemu nilai atom relatifnya yaitu adalah 0,8208895, atau kita bulatkan menjadi 0,9 maksud saya. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, teman-teman, di sini adalah flowchart yang kedua untuk mencari tekanan. Kita bisa lihat di sini ada pertama integer variabel x dan y, kemudian ada variabel ulangi, berarti nanti kita bisa mengulang, dan selanjutnya di sini kita mulai mencari program gas ideal. Nah, di sini kita memasukkan data yang ingin diproses, kita input, dan nanti kita akan masukkan
atau yang kita cari, maksud saya tekanan. Yang kita cari itu adalah tekanan. Kita masukkan di sini variabelnya, ada P, V, N, ada T. Kemudian di sini ada fungsi for. Kita di sini masuk ke pilihan. Jadi di sini ada dua pilihan fungsi if. Yang pertama di sini menggunakan fungsi for lagi. Masukkan data ke sekian, masukkan nilai molnya, kita input, kemudian masukkan suhu, masukkan volume, kita enter, maka nanti akan keluar hasil dari tekanan tadi ya guys ya. Nah, setelah keluar hasil tekanan, maka nanti program akan meminta mengulang atau tidak. Nah, di sini kita diminta mau mengulang atau tidak. Kalau kita mau mengulang, kita tekan saja iya, kalau tidak kita tulis saja tidak. Nah, di sini ya kita tekan tulis saja iya atau tidak. Nah, kalau tidak maka nanti program akan langsung selesai atau end. Nah, di sini fungsi yang kedua, di sini kita bisa lihat di sini fungsi for lagi, masukkan data, kemudian masukkan nilai mol, suhu, tekanan, kemudian kita enter, nanti maka akan keluar hasilnya. Nah, setelah itu program akan meminta mengulang atau tidak lagi. Kalau kita mengulang kita tulis iya, kalau tidak maka kita tulis tidak. Kalau tidak, program akan langsung selesai seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk di C++-nya. Di sini kita bisa lihat di sini ada program. Pertama nanti kita akan diminta masukkan data yang diproses, kasih dial ya guys ya, tekanan atau kasih dial. Kemudian kita di sini akan bisa mencari tekanan dan bisa mencari volume. Nah, pilihan pertama tekanan dan pilihan kedua adalah volume. Selanjutnya kita bisa masukkan data mol, suhu, volume, dan nanti akan kita enter, akan keluar hasilnya. Begitu juga data yang kedua, masukkan mol, suhu, tekanan, nanti akan keluar hasilnya. Nah, nanti juga kita akan diminta mengulang atau tidak. Kalau mengulang kita tulis iya, kalau tidak maka kita tulis tidak. Langsung saja kita masuk ke demo programnya. Oke, kita sudah masuk di dalam demo programnya. Jadi di sini kita masukkan data yang akan diproses. Saya akan satu data saja biar tidak terlalu lama. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masukkan pilihan. Saya akan mencari yang pertama terlebih dahulu. Ya, nomor 1 kita enter. Di sini kita suruh masukkan datanya. Datanya misalkan 50, suhunya 35, volumenya 60. Maka hasilnya adalah 242.375 tekanannya. Nah, di sini kita diminta untuk mengulang atau tidak. Di sini saya akan mengulang. Kita ketik iya, kita enter. Nah, tadi kita sudah mencari pilihan yang pertama, sekarang kita akan mencari pilihan yang kedua. Kita enter, masukkan datanya, misalkan 70, suhunya misalkan 24, dan tekanannya misalkan 56, maka hasilnya adalah 199.044. Nah, seperti itu. Jadi itulah hasil dari demo programnya. Karena kita tidak mengulang, maka kita tulis tidak atau kita klik di sembarang, maka sudah selesai dan kita enter, dia akan kembali ke C++. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga bisa menjadi tutorial juga bagi teman-teman semua. Ya, saya ucapkan terima kasih lagi. Jangan lupa ditekan tombol like-nya. Ya, kalau bisa di subscribe juga. Semoga bisa membantu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan sampai jumpa di tugas selanjutnya. Bye bye.